sebenarnya PPN ini barang apa aja sih Pak yang wajib kena gitu? Ya. Oke, kalau secara secara konsep, secara teori, menurut buku-buku yang ada lah gitu-gitu ya. PPN itu adalah Kalau misalkan aktivitas atau objek yang kena PPN tuh apaan aja? Kan tadi dari barang ya. Ya, Kalau ya. aktivitas objek itu apaan aja? Pak? ya jadi Nah kali ini kita bahas sebuah isu yang lagi jadi diskursus banget. Betul. Sempat setuju. ada penolakan di mana-mana di masyarakat, di netizen, di media sosial gede banget bahwa suara untuk menolak yang namanya kenaikan PPN tuh terasa sekali kita dengar begitu. Tapi akhirnya pemerintah setelah mengumumkan kemarin UMP naik 6,5%, Ya. sepertinya lebih berani gitu untuk mengatakan bahwa PPN tetap harus naik. Ya. Dan hari ini sudah diumumkan sama teman-teman di Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, oleh Bu Ani, oleh Bu Erlangga bahwa PPN 12% segera berlaku di bulan Januari 2025 ya. Tanggal 1 langsung ya. Benar, per tanggal Ya. 1. Kita akan bahas itu elaborasi lebih dalam. Sebenarnya PPN ini nyasarnya ke objek pajak mana aja sih? Kita sehari-hari tuh akan seperti apa dampaknya, dan untuk aturan yang baru ini akan seperti apa pengenaan pajaknya. Kita akan ngobrol bareng sama orang yang tahu pajak dari A sampai Z. Betul. Pak Dhani Darussalam dari DDTC. Welcome to Detik Sore, Pak Darussalam. ya selamat sore, Selamat terima kasih sore. sudah diundang di studio ini ya. Pak. Sama-sama, Gimana Pak. kabarnya, Pak? Kabar baik, Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehingga tadinya dapat tawaran bisa dari Zoom ya, dari mana? Dari online, Iya, dari rumah atau dari kantor, saya bisa ke sini. Iya, terima kasih terima banyak kasih banget banyak, udah mau Pak. meluangkan waktu ke studio, Pak Darussalam. Kita seperti yang tadi kita sampaikan ya, Cut, bahwa hari ini pemerintah sudah ngumumin itu bersamaan dengan judul tema besarnya adalah paket kebijakan ekonomi. Diumumkannya PPN ini gitu. PPN jadi naik 12%. Ya. Sebelumnya disampaikan narasinya adalah PPN ini naik cuma untuk barang mewah doang. Ya. Kemudian tadi dielaborasi lagi oleh Bu Ani, oleh Pak Erlangga, bahwa ada nih beberapa objek pajak juga yang akhirnya tidak jadi kena gitu, Pak. Ya, Tapi ya, sebelum kita elaborasi soal PPN 12% ya, boleh nggak Pak ceritain ke kita dulu sebenarnya PPN ini barang apa aja sih Pak yang wajib kena gitu? Ya. Oke ya, supaya nanti diskusinya clear gitu ya, dan kita mulai dari PPN itu barang apa sih kan gitu kan ya. Karena dalam banyak hal kita sehari-hari dikenakan PPN tapi kita nggak tahu PPN itu apa. Secara nggak sadar belanja barang apa menggunakan jasa apa kan di dalamnya ada unsur PPN. Nah, sekarang PPN itu apa sih ya gitu kan. Jadi kalau secara secara konsep, secara teori, menurut buku-buku yang ada lah gitu-gitu ya. PPN itu adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat umum. Artinya tuh barang apapun yang kita beli dan jasa apapun yang kita gunakan itu kena yang namanya pajak seperti itu. Jadi, dan ini dibedakan dengan pajak konsumsi yang sifatnya spesifik. Spesifik itu artinya untuk barang tertentu ya. Misalnya kalau di kita itu kayak cukai lah ya, rokok gitu kan. Lantas biaya masuk, lantas ya turunannya dari PPN ini adalah PPNBM seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu sebelum nanti kita bicara lanjut. Jadi makanya kan kalau kita bandingkan dengan banyak negara, seharusnya PPN kita tuh netral. Artinya apa? Ya udah seluruh barang kena, seluruh jasa kena. Cuma ketika itu diterapkan di Indonesia, nah inilah orang Indonesia tuh seneng berbaik hati gitu kan ya. Karena PPN ada pengecualian. Iya, ada pengecualian. Karena PPN itu sifatnya itu dia regresif. Artinya misalnya nanti kena 12% atas barang apapun. Yang konsumsi siapapun nggak peduli PPN. Mau orang kaya, orang miskin, yaudah pajaknya sama-sama 12%. Berarti ini kan nggak adil. Nah, baiknya pemerintah selama ini yang menjadi ciri khas PPN di Indonesia, kita tuh sebenarnya PPN yang pro pada masyarakat kecil. Makanya di banyak kasus itu PPN itu diberi pembebasan. Misalnya, jadi nggak semua barang kena PPN. Yang misalnya yang paling gampang adalah barang-barang kebutuhan pokok, beras, gitu kan,
sayur mayur, Buah-buahan. lantas telur gitu kan, ikan gitu loh. Ya, tidak dibebaskan, atau lagi ada istilah tidak dipungut ya. Sebenarnya serutang tapi tidak dipungut atau ditanggung oleh pemerintah. Nanti kita bicara yang khas untuk yang PPN paket tadi pagi kan gitu kan ya, Iya, seperti itu. iya. Jadi sehingga jatuhnya adalah pemerintah tuh sebenarnya punya banyak potensi untuk menerima PPN ini sebagai sumber jadi PPN ini sekarang di banyak negara sumber penerimaan yang utama gitu. Tapi untuk masuk di Indonesia karena banyak tadi pengecualian sehingga PPN walaupun masih menjadi sumber penerimaan utama bagi penerimaan negara, tapi dia masih kalah dengan yang dinamakan pajak penghasilan seperti itu. Oh, masih kalah Iya, PPN masih dengan kalah. PPH. Tapi di banyak negara itu udah ada yang lebih tinggi dari PPH itu sendiri seperti itu. Nah, jadi itulah ciri khasnya Indonesia, sesuatu pajak yang tidak adil tapi ingin dibuat adil. Nah, itu menariknya. Makanya nanti kita akan bicara lebih lanjut terkait dengan paket tadi. Menariknya di mana nih? Nah, seperti itu nanti kita obrolin lah ya. Masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya seperti itu. Nah, kalau misalkan aktivitas atau objek yang kena PPN tuh apaan aja? Kan tadi dari barang ya. Ya, Kalau ya. aktivitas objek itu apaan aja, Pak? Ya, jadi kalau kita dengar tadi ya, yang diumumkan oleh pemerintah ya, pada dasarnya PPN itu kan akan dikenakan atas barang dan jasa, istilahnya itu yang kena pajak gitu kan ya. Karena tidak semua barang dan jasa itu dikenakan pajak. Nah, seperti itu. Nah, tetapi karena tadi ya pemerintah ingin dalam hal ini bahwa bagaimana melindungi masyarakat kecil agar tidak terkena PPN yang sifat dasarnya memang nggak adil kan gitu kan. Makanya dalam perjalanannya terkait dengan paket yang tadi ada barang-barang tertentu itu dibebaskan. Misalnya tadi kita bahas ya, barang kebutuhan pokok. Ini kan konsumsi masyarakat kecil seperti itu kan. Tapi kan memang kita nggak pernah mengenakan pajak ke barang-barang Iya, kebutuhan ini pokok pada ini. dasarnya sejak PPN ini diberlakukan pertama kali di tahun 84 ya, yang undang-undang dan efektifnya di tahun 1985, memang itu ya secara tradisional yaitu memang nggak pernah kena PPN gitu loh, seperti itu. Dan termasuk juga jasa, tadi kan saya bilang PPN itu kan atas konsumsi barang dan jasa. Nah, jasanya misal jasa pendidikan, jasa kesehatan seperti itu, yang secara tradisional memang nggak dikenakan seperti itu. Nah, itulah yang akan diberlakukan di 2025. Dan saya ingin tegaskan di sini kan, Indonesia itu menganut single tarif. Jadi kan tadinya kan awalnya kan 10%, tahun 2022 naik menjadi 11%, 2025 naik 12%. Tapi kan kemarin kita sempat dengar isu kan, yang 12% itu hanya dikenakan atas barang mewah, saja. Sehingga ada dua tarif kan di situ kan, 11% dan 12%. Tetapi pagi tadi, hari ini kita sudah diklarifikasi bahwa kita tetap menganut 12%. 12% untuk semua barang kena pajak. Semua dengan nanti ada catatannya seperti itu. Nah, misalnya catatannya apa? Misalnya nanti ada barang-barang tertentu yang merupakan barang-barang pokok penting istilahnya itu ya, seperti minyak curah, gula untuk industri kan gitu misalnya, itu tetap dikenakan 12%, tetapi yang 1% nanti akan ditanggung pemerintah seperti itu. Jadi kasih diskon. Ya, apalah subsidi, diskon seperti itulah. Jadi tarifnya tetap 12%. Tarifnya tetap 12%, cuma tapi dibayarkannya 11. 11, yang 1% ditanggung seperti itu. Oke. Pak, nyinggung sedikit soal bagaimana perbandingan kita sama negara-negara lain gitu untuk pengenaan PPN-nya. Indonesia tuh bener nggak sih, kalau kata orang kan kita lihat di media sosial atau netizen atau detikers juga banyak ngedengar atau ngeliat di media sosial bahwa PPN kita tuh termasuk yang paling mahal gitu, Pak. Dan soal ini tadi, bahwa di negara lain tuh emang PPN untuk semua barang, Pak. Alias tidak seperti Indonesia yang menerapkannya barang-barang tertentu aja, alias barang kena pajak ini. Ya, jadi kalau kita bicara tarif nih ya, tarif dulu. Sebelum kita masuk hari ini kan, kalau kita baca di berbagai media, termasuk di sini juga kan, di Indonesia, bahwa isunya PPN kita tarif ya, itu yang paling tertinggi.
nanti kalau jadi di awal tahun 2025 ini menjadi 12% tuh. Itu sama dengan Filipina. Sama dengan Filipina. Iya, yang Oke. tertinggi di kawasan ASEAN ya. Iya. Saya masukkan di ASEAN ya. ASEAN. Itu sama 12% dengan Filipina. Tetapi kalau kita tarik lagi di dunia gitu ya, itu tarif tertinggi PPN itu 27%. 27. 27 ada di Wow. negara-negara Skandinavia. Oh, Ya, Swedia. ya 27% gitu kan. Artinya apa? Kalau dibikin rata-rata dunia, itu tarif PPN itu sekarang 16%. Oh, rata-rata dunia. berarti Rata-rata 16%. dunia. Cuma ketika kita bicara PPN, jangan lupa tadi Mas sudah singgung bahwa sebenarnya untuk membentuk suatu PPN, apakah PPN ini adil, apakah PPN ini pro masyarakat kecil atau tidak, itu ada 3 komponen. Pertama itu tarif, kedua itu adalah batasan siapa yang boleh memungut atau tidak memungut PPN. Batasan kita adalah 4,8 miliar. Artinya pengusaha yang kalau omsetnya di bawah 4,8 itu nggak boleh memotong atau memungut PPN. Nah di sini kan artinya bebas kan ya. Ketiga adalah masalah fasilitas. Nah sebenarnya kalau mau otak-atik kebijakan, Indonesia bisa aja nggak usah naik tarif PPN 12%, tetapi kita takutnya nanti batasan 4,8 itu diturunkan. Dulu kita 600 juta. Iya. Rata-rata Naik lagi. dunia 1,6. Katakan Indonesia kasih 2M. Oke, kita nggak perlu naik tarif, bisa aja. Tapi nanti apa? Banyak akhirnya nanti perusahaan atau pengusaha yang diminta untuk mengumpulkan PPN. Akhirnya barangnya kena pajak. Jadi menurut saya ketika kita bicara PPN ini apakah inflasi atau apa menyebabkan inflasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, kita harus lihat dari 3 hal. Banyak negara yang tarif pajaknya di bawah kita, tapi batasan untuk dapat atau boleh memungut itu ya 1M, 2M. Jadi pilihannya mau mana kita gitu kan. Itu kan bisa dihitung. Jadi kayaknya pemerintah karena ini lagi-lagi pro yang 4,8 tadi yang agar perusahaan yang masuk kategori kecil menengah itu nggak diberi kewajiban untuk memungut dan motong PPN, ya kayaknya Indonesia bermain di 12% tarifnya aja yang dinaikkan. Dan fasilitas tetap dipertahankan ya. Karena fasilitas itu luar biasa loh. Potensi pajak yang kita hilang kalau kita tadi dengar paparannya tuh 265 triliun. Yang Potensi pajak yang Indonesia rela untuk tidak mengenakan, yang katanya memang ini ditujukan untuk masyarakat kecil. Ini Pak Darussalam Dan itu nggak sebanding dengan potensi yang 12% itu yang naik 1%, nggak segitu besar gitu loh. Nah, jadi menurut saya ini kebijakan yang ya silahkan dipilih-pilih yang mana. Pak Darussalam mau bilang bahwa otoritas pajak kita menyasar pengenaan pajak ini ke masyarakat masih cukup relatif lebih humble daripada negara-negara lain. Ya bahkan tadi ya ada World Bank bilang kan, akibat dari kebijakan ini yang perusahaan yang itu hanya 99% yang nggak motong gitu. Jadi yang hanya kena tuh yang 1%. Perusahaan memang perusahaan yang perusahaan besar gitu loh, akibat kebijakan ini. Oh yang 4,8 ini? Iya, yang sama fasilitas ya, semua yang terkait dengan PPN ini gitu loh. Termasuk banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan gitu loh. Jadi sebenarnya apakah ini ya gara-gara ini tax ratio kita rendah terus gitu kan ya. Ya gitu. Jadi harus lebih galak lagi harusnya. Ya, tapi kita juga ya memang harus hati-hati karena tapi menurut saya yang bagus begini Mas. Harusnya pajak tetap dipungut tapi ada kepastian untuk dikembalikan lagi kan. Benar Pak. Nah itu yang penting. Nah kalau di banyak negara, contoh nih untuk PPN ya, itu istilahnya earmarking. Jadi misalnya nih di Italia 38,5% hasil dari penerimaan PPN, tarif PPN-nya dia 38,5% itu ditujukan untuk asuransi kesehatan. Seperti itu. Jadi ada bagian. Misalnya bisa aja nih kenaikan yang 1% nih dijamin untuk pada pihak yang terkena dampak ini kan gitu. Tapi di earmark dan dia tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lain gitu loh. Seperti itu.
itu lebih bagus, dan lebih bagus lagi nanti setiap apapun namanya sumbangan tuh harus ini uang pajak Anda loh sebenarnya. Jadi masyarakat biar tahu ya. Benar, benar. Artinya apa? Artinya pajak yang kita bayarkan memang Memang kembali. benar-benar Nah, terbayar gitu ya. masalah ini Iya, kan selama iya. ini nggak pernah ya yang Benar. itu. Makanya menurut saya sebenarnya hal-hal ini masyarakat akan rela bayar pajak kalau itu jelas. Oh, Benar, iya, Dan itu setuju. harus narasinya Betul. juga jelas gitu loh. Ini uang Iya, pajak Anda, ini uang setuju. pajak Anda, ini uang pajak Anda, ini uang pajak kita, uang pajak kita. Konferensi pers APBN kita tiap bulan belum cukup Pak ya untuk bisa Ya, bayar real. itu ya. Setiap bantuan ini uang Iya. pajak Anda, kebetulan aja saya ngasih gitu. Tapi benar Pak, Benar-benar. kalau Iya. kata Pak Darussalam bahwa tarif pajak tertinggi itu ada di negara-negara Skandinavia, Heeh. dan di waktu yang bersamaan kita juga tahu bahwa negara-negara Skandinavia ini adalah tergolong negara-negara paling bahagia di dunia. Betul. Artinya Iya. dengan tarif pajak yang tinggi mereka bisa jadi negara paling bahagia di dunia, sementara kita Bingung yang kan tarif kita kan? pajaknya segini justru negaranya sulit bahagia orangnya. Ada masalah kan? Betul, berarti ada masalah. betul. Iya, ada Setuju, masalah iya, di iya. bagaimana pajak yang kita bayar itu benar-benar terasa ke kita, Pak ya. Itu Iya, problem iya, utama iya, kita iya, iya. sekarang. Iya, iya, iya. Oh, Tapi iya, jadi benar. dari jenis tarif dan juga pengenaan pajaknya justru saat ini kita masih tergolong cukup humble gitu, Pak ya. Humble lah. Makanya kalau saya Makanya humble, tax amnesty bisa sampai 3 kali. dan tax ratio kita segitu. Takutnya kalau tax ratio kita ditinggikan kita makin teriak gitu kan. Iya, iya. iya. Karena ya segitulah kemampuan kita. Jadi kalau kita nuntut yang jalan bagus dan sebagainya karena tax ratio itu yang ideal kata IMF 15%. Kita kan Kita hanya baru 10, kalau tahun itu 10,31. Kita kan bergerak di 9, 10, 11. Iya. Jadi saya nggak tahu nih, tapi kan 15% kita akan sampai di tahun berapa Mas kira-kira Mas? Itu teman-teman di Kementerian Keuangan kayaknya yang bisa menjawab itu ya. Iya. Oke Pak Darussalam, kita masuk ke substansi 12% ini Ya, yang hari ya. ini juga baru saja diumumkan gitu ya, udah ketok palu. Ya. Walaupun PMK-nya juga belum keluar Pak ya. Ya. Jadi apa aja Pak yang dari yang Bapak saksikan tadi? Apa aja sih Pak, walaupun PMK-nya belum keluar, tapi mungkin Pak Darussalam bisa jelasin ke kita lebih sederhana gitu Ya. buat ke Detikers. Apa aja jadinya yang benar-benar kena pajak 12% ini Pak? Oke, pada intinya kita menggunakan tarif tunggal. Yaitu Semua 12%. barang dan jasa yang selama ini memang sudah dikenakan pajak 12%. Akan tetapi ada berbagai jenis barang dan jasa itu diperlakukan berbeda. Pertama, dibebaskan seperti tadi barang kebutuhan pokok tadi kan ya. Kedua, apabila itu dikonsumsi untuk kebutuhan 3 tadi kan, minyak curah, industri gula, dan satu lagi saya lupa ya, itu tetap 12%, tetapi selisihnya 1% ditanggung pemerintah. Itu secara sederhana itu aja. Tepung ya Pak kalau nggak salah. Tepung ya, betul, tepung, tepung terigu. Tapi yang bahan pokok itu tetap 0 Pak ya? Nggak Tetap dikenakan 0. PPN. Selama ini juga seperti itu. Benar, oke. Ya seperti itu. Nah, jadi menurut saya perhitungan PPN kita tidak jadi ke multitarif. Yang tadinya kan mau diberlakukan 11% untuk barang-barang yang tidak dikategorikan mewah, tapi 12% untuk yang Mewah. mewah. Nah, kenapa akhirnya 12% lagi nih? Nah, inilah yang menarik ya. Karena kalau yang saya lihat tadi adalah pertama untuk bagaimana APBN kita tetap sehat. Terutama dalam rangka untuk menyegar tax ratio yang menjadi target pemerintahan baru ini kan nggak kecil, 23%. Kan. Itu gede banget sih. Nah, kita nggak tahu lah. Kita sekarang ada di 10,31. Atau kalau di basisnya penerimaan negara kita di 13, kalau pajak kita 10,31. Jadi kedua, tapi pemerintah lagi-lagi terkait dengan PPN ini atas sesuatu yang tidak adil coba untuk memberi keadilan, dan itu nggak gampang. Makanya kalau dikaitkan tadi yang sudah saya katakan bahwa sebenarnya pemerintah punya diskresi atau hak untuk memungut, tapi itu nggak dilakukan, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok tadi, sehingga estimasinya tadi mencapai 225 triliun. Jadi secara sederhana seperti itu. Jadi sekarang bagaimana narasi pemerintah kepada masyarakat luas terkait dengan kenaikan 12% ini sebenarnya
Ya, dua tujuan itu. Dan yang menarik lagi nih Mas, Mhm. kalau dalam bahasa istilah kan tadi istilahnya demi keadilan dan kegotong royongan. Nah, ada satu hal yang menarik. Tadinya barang-barang yang dikualifikasikan atau diklasifikasikan sebagai barang-barang premium itu tadinya nggak kena PPN Mas. Tapi demi kegotong royongan dan keadilan akhirnya kena PPN. Misal yang tadi saya pendidikan yang super mewah kan gitu kan. Iya. Itu tetap Lantas jasa kesehatan yang VIP Premium. premium lah seperti itu kan. Yang tadinya nggak kena PPN Mas. jadinya kena. Sekarang dijadikan kena 12% Pak ya? 12%. Untuk apa? Ya tadi keadilan, kegotong royongan. Kan pada dasarnya pajak itu prinsipnya distribusi alokasi kan dari yang mampu kan, tidak mampu, dan hati-hati juga. Ternyata fasilitas yang tidak dibebaskan itu ya, ternyata yang menikmatin banyak orang kaya loh Mas. Ya nggak salah beli kebutuhan pokok semua juga beli kan. Iya, Iya, iya. betul. Akhirnya yang tadinya kita berharap untuk keadilan, tapi yang menikmatin justru salah sasaran. Nah ini PR besar bagi Iya, pemerintah. Ya, makanya secara teori sebenarnya udahlah, ini udah nggak adil. Jadi yang penting adalah bagaimana mengalokasikan kok Mas. Iya. Yang penting dipungut semua. Bagi masyarakat dapat pajaknya berapa, ya udah kita tujukan ke masyarakat kecil yang tadinya kena pajak itu kan. Bagaimana kita mampu? Jangan sampai ini dikecualikan. Wah, orang berpenghasilan tinggi juga, wah, alhamdulillah nggak kena. Kita kehilangan penerimaan. Yang penting penerimaan masuk. Tapi lagi-lagi persoalan di Indonesia adalah alokasi. Iya. Alokasi. Alokasi. PR besar Bu Sri Mulyani juga. Ya tapi kita nggak bisa ke Kementerian Keuangan aja karena ini kan pengguna APBN Penggunaannya kita. semuanya, Iya, kementerian makanya ya. komitmennya adalah semua instansi siapapun juga yang menggunakan uang pajak tolong dicap deh. Ini uang pajak Anda, uang pajak Anda. Itu yang penting biar tahu kita masyarakat. Itulah persoalan menurut saya loh ya, menurut saya loh. Sebenarnya simpel. Pak Darussalam mau tanya dikit soal beda PPN dan PPNBM. Sebelumnya kan pemerintah bilang PPN 12% akan kena cuma buat barang mewah aja nantinya. Ya. Lantas apa bedanya PPN dan PPNBM? Bukannya itu masuknya PPNBM kalau memang itu dikenakannya buat barang mewah gitu. Oke. Ini maksudnya pemerintah gimana Pak? Jadi ingin saya sampaikan bahwa PPN dan PBM itu dua jenis pajak yang berbeda. Oke. Tapi basisnya adalah pajak sama-sama pajak Penambahan nilai. atas konsumsi ya. Cuma PPNBM ini kriterianya ya ditujukan atau yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Mungkin termasuk Mas kali ya. Amin aja deh Pak. Amin. Soon to be Pak ya. Ya, kedua, Amin. apa Mas tujuan? Untuk status Mas. Ah, Wah. Jadi dia selektif. Kalau secara aturan penggolongannya dua Mas. Kendaraan bermotor dan bukan kendaraan bermotor seperti itu. Kalau bukan kendaraan bermotor itu misalnya kapal seperti itu, rumah yang harganya 30 miliar ke atas gitu-gitu lah. Saya lupa ya situ. Tapi yang saya konsumsi untuk status lah. Iya. Seperti itu. Istana apa ya? tapi Siapa ini- tahu orang itu punya istana. Kayak istana benar. Ya, jadi dia memang berbeda walaupun dari jenis pajak, dan pengenaannya juga kalau PPNBM ini hanya satu kali pada saat produksi dan pada saat impor gitu. Oke. Seperti itu. Jadi dua jenis pajak berbeda, dan tadinya kan rencananya 12% ini dikenakan bagi mereka yang beli barang-barang mewah yang tadinya ke PPN-nya 11%, tapi 12% nanti juga dikenakan PPNBM. Iya. Jadi PPNBM itu adalah pajak tambahan. Oh, oke. Sifatnya menambah. Iya. Jadi selain kena PPN, kena PPNBM Iya, dia kena juga. 2 kali ya, di PPN-nya, lantas di PPNBM-nya. Seperti itu. Sama mau konfirmasi, berarti ini untuk objek pajak atau barang atau jasa yang kena PPN 12% nanti Iya, di luar dari yang sudah dikasih, either itu dibebaskan pajak atau dikasih insentif 1%. Ini berarti yang kena 12% Pak. Layanan kripto itu masih kena Pak ya? Fintech Oke. kayak layanan-layanan fintech begitu, orang pinjaman itu masih kena PPN. Nanti dikonfirmasi sekalian sama Pak Darussalam. Terus pembelian mobil bekas, LPG non subsidi, paket internet sama layanan-layanan jasa perbankan itu semua termasuk dalam kategori yang kena PPN Pak ya. Ya, jadi selama ini yang sudah memang kena PPN ya Mas ya.
jadi 12% gitu aja. Pokoknya itu aja Pak ya. Iya, Selama ini yang Anda merasa pernah kena PPN, Iya. semua kena 12%. 12%. Kecuali yang disebutkan mendapatkan pemerintah tadi. fasilitas. Fasilitas kan ada 2 Mas ya. Baik. Fasilitas dibebaskan, fasilitas tidak ditanggung tadi ya Mas. Baik. I see. Nah, Gitu. kalau buat rumah tangga nih Pak, perlu khawatir nggak nih kita tentang naiknya PPN ini? Ya, itu kalau kita baca pasti khawatir ya. Cuma kan pertanyaan lebih lanjutnya kalau di medsos kan, apakah ini tidak akan menimbulkan inflasi kan gitu kan ya. Daya beli Satu, segala macam. daya beli. Kedua, apakah ini tidak menghambat pertumbuhan ekonomi yang sedang kita kan lagi pertumbuhan Lagi ekonomi berkembang kita yang ya. berharap Targetnya tinggi. minimal Iya. 8% Pak. Minimal Nah, loh, ya, Pak. itu kan pertanyaannya apakah nggak mengganggu yang 8% Betul, itu. Nah, betul. Iya. cuma kita punya cerita nih Mas. Iya. Dulu kan tadi saya bilang kita kan pernah naik 10 menjadi 11% kan. Itu di tahun 2022 kan ya. Nah, kita lihat nih 2 faktor tadi. Apakah kenaikan yang 1% dulu ya 2022 dari 10 ke 11 itu menimbulkan inflasi atau tidak? Menimbulkan inflasi 2002 dan itu tertinggi sejak 2014. Masalahnya barang apa nih yang menjadi faktor penentu yang paling signifikan menyebabkan inflasi? Ternyata adalah bahan makanan dan satu lagi itu saya lupa ya, transportasi publik. Oke. Faktanya kan nggak kena PPN Mas. Hmm. Artinya apa? Faktanya nggak kena PPN kalau terjadi inflasi berarti bukan yang Bukan salah Bukan. PPN-nya. bukan Iya, kontribusi PPN-nya kan. PPN-nya, betul. Iya, Heeh. itu seperti itu. Nah, dikonfirmasi lagi pertumbuhan ekonomi, faktanya 2022 itu pertumbuhan ekonomi yang tertinggi sejak 2014. Padahal tuh baru naik loh PPN 1%. Padahal baru habis recovery setelah COVID juga. Ya, makanya kalau disuruh milih nih Mas ya, mau kalau mau sama-sama naik ya, kita ada 2 pilihan jenis pajak. PPH atau PPN. Pajak penghasilan atau pajak pertambahan. Yang dinaikin maksudnya. Iya, kalau mau dinaikin Oke. ya, kita mau milih yang mana. Ternyata kalau secara ekonomi itu PPN itu lebih sedikit, relatif lebih sedikit untuk mendistorsi ekonomi Oke. daripada PPH. PPH. Seperti itu. Makanya ketika terjadi COVID, banyak negara fokusnya ke PPN. Diutak-atiknya PPN. Karena apa? Dia kalau diutak-atik dia juga fakta dia yang paling cepat recovery jenis pajak ini. Yang lain belum tumbuh, dia udah tumbuh sendirian, Mas. Oke. Makanya di sekarang tuh PPN itu adalah mesin uang. Karena orang takut gajinya dipotong daripada Kalau Mas PPN langsung kena digaji Mas ya. iya benar. Iya, Sehingga langsung. apa? Gimana mau konsumsi? Iya benar. Kalau PPN kita bisa milih-milih Mas ya. Benar. Penting gaji kita jangan dipotong dulu dong. beli makanan yang nggak kena PPN aja gitu ya. Bisa, Kalau ya. gaji kan berarti semua harus dipotong. Kalau gaji kita nggak dikasih pilihan. Kecuali Benar, PTKP. benar. Kalau PPN kita dikasih pilihan seperti Benar-benar. itu. Bahasanya masih bisa diakal-akalin ya kan? Benar kalau PPN. Oh gitu Tapi Pak ya. benar-benar. Oh, Lebih setuju. sedikit Iya. distorsi buat PPN daripada Ya, PPH. ya. itu fakta. Iya. Terutama itu dikonfirmasi ketika COVID kemarin. Oke. PPN itu yang paling cepat pulih setelah COVID, jenis pajak yang paling cepat pulih. PPH itu lambat tumbuhnya lagi. PPN itu dari negatif bisa jadi positif. Cepat banget. Cepat Dari ya. kontraksinya ya. Seperti itu. I see. Jadi sebenarnya tuh seberapa relevan nih Pak kayak PPN 12% kita nih sama ekonomi kita nih buat menggerek ekonomi Indonesia ini. Ya kayaknya 12% itu jalan tengah lah ya. Jalan tengah. Jalan tengah. Kita punya pilihan PPH atau PPN. Oke. Keterbatasan kita kalau mau naik ya. Ya kita berharap tadinya kan masyarakat tidak mau naik. Pilihan juga, cuma takutnya kalau PPN yang diutak-utik nanti batasan tadi Mas. Iya. Yang 4,8 M. Karena rata-rata dunia 1,6. Atau jangan-jangan nanti fasilitas pembebasan itu dikurangin gitu Mas. Oke? Karena itu gede loh. Subsidi yang diberikan 265 triliun itu gede. Iya. Jadi tinggal milih aja. Seperti itu mau batasan omsetnya Iya. atau fasilitasnya atau tarifnya. Kalau saya mikir-mikir mungkin PPN nggak naik pun nggak apa-apa, tapi nanti takutnya diutak-utik yang 2 tadi Mas ya. Atau mungkin PPN turun kan secara undang-undang boleh sampai 5%.
Cuma takutnya nggak ada pembebasan, nggak ada Iya. fasilitas pembatasan, karena inti konsepnya dunia itu seperti itu PPN, netral. Nggak ada tuh fasilitas, nggak ada tuh batasan, Nggak ada semua pengecualian. barang dan jasa itu secara umum istilahnya. Kalau mau spesifik, ya Anda pakai cukai, Anda pakai biaya masuk gitu, Iya. pakai PPNBM gitu. Itu teorinya. Jadi ini menurut saya bukan yang the best, tapi inilah yang second Jalan best. tengah Jalan ya. Sejauh tengah. ini Jalan lumayan tengah. win-win ya berarti Win-win. ya. Ya, Kalau ya, kata nanti Pak Darussalam. yang penting bagaimana kita menarasikan. Oke. Ya. Itu yang masalah di Republik ini. Bagaimana rakyat merasakan pajak. Sehingga saya punya Setuju. secara sukarela untuk bayar Oh, pajak, iya, betul. bukan pajak yang dipaksa untuk bayar. Iya. Ya tadi Iya. kan Skandinavia pajaknya Iya, tinggi iya, tapi iya, bahagia, iya, iya. bingung kan? Benar. Kenapa kita nggak bisa? Benar. Karena dirasakan benar. Oke. Jadi mau kenaikan kalau saya semua kebutuhan saya ditanggung, ngapain saya nggak peduli lah. Kita Oh iya benar. dan kita belum Benar, mendapatkan benar. bukti Iya. itu Pak ya, bahwa pajak yang sudah ditarik ini mendapatkan dirasa bermanfaat Iya, cukup baik balik gitu ke buat kita lagi. Cara narasi komunikasinya kita belum pas. Oke, narasi. Ya Gitu, tadi saya Pak. bilang, udah tempel aja misalnya nanti barang-barang kena bebas pajak, tempel dicap kan gitu kan. Anda beli tanpa pajak loh, sebenarnya bisa dipajakin. Nah, Oh kan gitu. itu salah satu bentuk pendekatan yang bisa Iya, dilakukan. iya, Salah biar satu yang bisa. langsung dirasakan Iya, iya, iya. gitu. Biar kelihatan di mata. Oh iya, Oh, iya, ini loh. iya Pak benar. sorry, LPG aja udah dibikin ini buat orang miskin, tetap orang kaya beli Pak, nggak bisa kayaknya betul. gitu. Ah. Nah, makanya yang fasilitas-fasilitas seperti itu memang secara administrasi akan susah. Kita nggak bisa jamin tepat sasaran. Makanya tadi kan di awal saya bilang, maksudnya baik tapi salah sasaran kan. Ternyata PPN yang dibebaskan tuh ternyata banyak dimanfaatkan oleh orang kaya kan. Betul. Iya benar. Ya, seperti itu. Pak Darussalam terakhir, berkaca dari kebijakan pemerintah di tahun 2022 menaikkan PPN dari 10 jadi 11, Ya. dan setelah melihat dampaknya buat ekonomi, kira-kira dari proyeksinya Pak Darussalam dengan kenaikan di 2025 menjadi 12%, akankah cukup relevan buat rencana pemerintah untuk naikin pertumbuhan ekonomi? Ya, Apa yang sebenarnya harus diwaspadai Pak? Dan apa yang harus diwaspadai? ya jadi kenaikan menjadi 12% itu pun menurut saya secara penerimaan juga nggak signifikan ya. Tetapi penerimaan nggak signifikan tapi implikasi sosialnya udah seperti ini kan ya. Itu kita juga harus hati-hati. Jadi yang terpenting sekarang adalah bagaimana masyarakat itu trust dengan pajak itu sendiri. Ini yang jauh lebih penting. Nah, masalah trust lagi-lagi yang terpenting hari ini adalah bagaimana kita memberikan narasi. Saya kok yakin kenaikan 12% ini nggak akan seramai ini kalau narasinya dari dulu pas. Ya, bukti negara-negara tadi kan naik tas sepanjang kesejahteraannya dijamin, ditanggung, tepat sasaran alokasi pajak. Itu yang jauh menurut saya lebih penting dari hanya sekedar pertumbuhan ekonomi itu sendiri seperti. Jadi menurut saya bagaimana sekarang menjaga kepercayaan masyarakat. Ya, sekarang kita simpel-simpel aja deh ya. Kita tuh sekarang orang banyak nggak tahu pajak. Disuruh bayar pajak. Coba. Iya. Itu masalah besar kita. Pajak itu bisa dipungut dengan gampang. Tidak terlalu banyak protes kalau orang paham tentang pajak. Paham alokasi. Jadi masalah pajak kita tuh ada sebenarnya pajak itu bisa dipandang dua sisi. Bagaimana memungutnya dan bagaimana mengalokasikan. Jadi kita harus tahu kenapa kita harus membayar pajak. Misalnya 12%, kita harus tahu bagaimana alasannya apa. Kedua, bagaimana saya menikmatin atas itu atau alokasinya. Itu dulu deh seperti itu. Jadi menurut saya kalau secara teori ke pertumbuhan pun tidak cukup signifikan, tapi yang cukup mengganggu adalah cuma naik 1% tapi implikasi sosialnya ini. Tapi menurut saya ini baik. Karena apa? Orang jadi akan mulai sadar pajak kan gitu. Ternyata pajak, nah itu kan yang harusnya dibangun terus. Jadi mungkin itu dari saya kalau ini tadi pertanyaan terakhir. Ya. Pak,
Mungkin dari tadi kita lebih ke tendensi atau menekan gitu ya, bagaimana otoritas pajak atau pemerintah bisa memberikan rasa ikhlas gitu untuk memberikan pajak. Tapi mungkin biar orang-orang juga ikut sadar, Pak. Ya. Mungkin dari Pak Darussalam bisa share apa yang paling dirasakan dengan pajak yang sudah diberikan dan give back dari pemerintah untuk masyarakat, yang dari pengalaman Pak Darussalam, apa yang bisa di-share? Ya, saya cuma ingin manfaat sampaikan negara dimanapun sekarang ini ya, negara Timur Tengah pun juga sekarang udah mengut pajak, tadinya enggak. Negara tidak bisa hidup tanpa pajak, itu udah pasti. Betul. Sumber utama penerimaan kita adalah pajak. Totally dengan berbagai jenis pajak yang ada, baik pemerintah pusat atau penerimaan bukan pajak, sumber daya alam tadi, itu 80%. Tanpa pajak negara Indonesia sekarang nggak ada, itu aja pasti. Makanya yang harus diperhatikan, begitu pentingnya pajak, tetapi diskursus atau apapun tentang pajak itu sepi. Seolah-olah pajak itu telah memberikan kontribusi 80% tetapi tidak pernah didiskusikan, tidak pernah dipelajari secara akademis dan sebagainya, dan itu terbukti jurusan perpajakan di kampus pun juga sedikit di Indonesia. Tapi sepi nggak, Pak? Dan memperlakukan lulusannya juga sedih kita gitu kan. Contoh, kita lulusan pajak tidak bisa untuk langsung menjadi konsultan pajak, harus ikut sertifikasi dan jadi menurut saya ayolah kita mulai ini 12% itu dijadikan momentum menurut saya ya, untuk membenahi ini loh, kontribusinya 80% loh Mas, luar biasa. Tapi pajak nggak diperlakukan seperti 80%. Nah itu menurut saya. Siap. Mudah-mudahan 20.338 orang yang sedang menonton ini bisa menambah literasi dan juga rasa kebersamaannya ya terhadap pajak yang sudah dibayarkan. Ya, boleh saya ngomong. Ya, boleh Pak. Selama ini kan orang bijak taat pajak kan selalu. Iya, betul. Tapi saya boleh nggak nuntut satu lagi? Gunakan uang pajak kita dengan bijak. Oh, itu juga penting, gunakan. Jadi sama gitu kan? Iya, setara. Iya. Setelah saya bayar pajak, Bapak Ibu bayar pajak, kita boleh nuntut dong. Gunakan uang pajak kita dengan bijak. Jangan asal-asalan kan gitu. Iya, super. Betul. Jadi nggak cuma orang yang harus taat bayar pajak, tapi juga pajaknya harus digunakan dengan bijak. Ya. Gitu Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Harusnya terakhir tadi Pak Darussalam manggilnya paham gitu. Jadi pakai kata-kata hari ini gitu. ya. Oh iya benar-benar. Boleh nggak Pak? Kita ulang lagi Pak. Apa? Jadi Pak Darussalam bilangnya, Pak kita minta kata-kata hari ini. Iya. Terus Pak Darussalam pakai dengan kata-kata itu tadi bahwa orang-orang bilang orang taat bayar pajak, tapi harusnya gini. Terakhirnya bilang gini Pak ya, paham gitu Pak ya. Silakan. Boleh, sekali. Oke ya. Ini, Pak, silakan. Pak Darussalam kata-kata hari ini. Ya, selama ini kita selalu diminta orang bijak taat pajak. Tetapi setelah kita bijak, kita pun minta uang pajak dibelanjakan dengan bijak. Paham? Nah. Wah, keren luar biasa. Keren. Itu nanti Terima kasih dipotong. banyak, Pak. Banyak tuh bersebaran di TikTok pasti habis itu. Keren luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak Darussalam. It's an honor untuk Pak Darussalam bisa nyampe di studio ini dan ngobrol bareng sama kita. Kalau mungkin tadi kita via Zoom kayaknya nggak akan seluas ini betul, secair betul. ini. Ya. Sehat selalu Pak Darussalam. Terima kasih Pak. dikasih kesempatan Sama-sama Pak Darussalam. untuk berbagi di sore ini. Siap. Kita kawal terus sampai rasio pajak kita jadi 23% tadi Pak ya. Sampai berasa banget asuransinya dan lain-lain, boleh kan? Iya betul. Boleh ya? Boleh kan itu? Kita boleh menuntut ya? Benar, kan kita bayar pajak soalnya kan. Benar, kalau udah taat boleh nuntut. Terima kasih Detikers, tapi jangan kemana-mana karena kita masih akan mengudara sampai jam 6 sore nanti. Ada banyak amunisi menarik lainnya yang akan kita bagikan. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.